Kita saling tuding, saling menyalahkan satu sama lain. Namun patut diingat, kita punya musuh yang sama, yaitu corona. Jadi corona sih jancuk, corona jancuk. Seharusnya kita sadar ini dan berhenti menyalahkan satu sama lain. Di masa yang sulit ini kita harus bahu-membahu, tolong menolong. Jika ingin pandemi ini cepat selesai, tolong menolong dan disiplin kuncinya. Sembari saya berjalan, saya itu kan mencari makan ya. Mencari makan yang saya beli terus saya bawa pulang. Ya ini yang membuat saya seringkali mengobrol dengan ya pedagang warungnya lah ya. Ya saya juga ngobrol tanggapan mereka tentang PPKM ini, terus jualannya gimana. Kurangnya 70% lah. 70% Pak? Iya, biasanya dapat 100, sekarang dapat 30. Biasanya dapat 100, sekarang 30. Iya, kadang-kadang hanya dapat makan aja per hari. Ini benar-benar ada darurat. 8:30 gimana Bang? Belum habis ya? Belum habis, jauh banget kalau dari dulu waktu masih normal belum PPKM. Ini kita bisa bertahan dulu deh. Iya. Pokoknya selama PPKM ini penurunannya luar biasa, bukan 2 kali lipat lagi, bilang 80%. Selama setengah bulan cuma yang di 150.000. Keluar gue sangat pengen ketemu banget. Dan kalau pulang kita mau bawa apa? Di rumah perlu bekal. Kita bertahan aja dulu, yang penting keluarga sehat. Di sini kita bisa makan, keluarga dari mana aja ada gitu. Nah, di video ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli dari mereka-mereka ini, pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil, usaha-usaha UMKM. Ya, mungkin ada kegelisahan dari Anda-Anda yang menengah ke atas untuk memberi kepercayaan kepada pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil ya. Nah, dan juga di sisi lain, pedagang-pedagang kecil itu banyak sekali yang mereka tuh punya pesan-pesan yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan gitu loh. Ya ke semua masyarakat ya. Sehingga saya di sini yang punya followers lumayan dan saya punya power untuk berbicara, ya saya ingin menjadi jembatan antara kedua belah pihak ini gitu loh. Jembatan apa? Jembatan komunikasi lah. Ketika saya banyak mengobrol dengan pedagang-pedagang kecil itu ya, di warung-warung kecil itu, banyak sekali loh dari mereka yang taat protokol kesehatan, banyak. Masker terlalu pakai, ini selalu pakai sabun. Sabunnya ada ya Pak ya? Ya. Ada airnya juga ya? Air Oh, air terus setiap ini pakai sabun ya? Iya. Tisu juga selalu ada, sabun ada. Wah, komplit ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah, mulai dari dagang, pakai masker, cuci tangan, dan segala macam. Ini saya bawa sanitizer. Oh, Apabila, sanitizer-nya ditaruh di sini ya? apabila orang mau beli aqua, silakan diambil sendiri. Iya. Kalau kebersihan saya utamakan Mas, apalagi di musim-musim kayak gini kan musim corona gitu. Saya selalu nyediain ini Mas. Oh, oke. Sanitizer. Iya, iya. Masker saja saya pakai terus, nggak Iya. pernah saya copot. Bagus. Selalu pakai aturan, ya pakai masker, lalu jaga kebersihan, lalu pakai tiap hari. Masker pakai, sanitizer, Selalu ya, sedia ya Bang? harus siap. Ya itu Mas, sebenarnya ya kalau kita ngikutin prokes, insya Allah juga nggak apa-apa. Ini aja aku tiap 2 hari sekali juga tak semprot. Oh, oke. Tembok tetap tak semprot. Bawa semprotan sendiri. Oh, oke. Nah kalau kita nungguin dari pemerintah, kalau nggak kita waspada ya Nah, kita sendiri yang kena. nah. Intinya gini aja lah, kita yang jaga sendiri. Nah, mereka itu sampai segininya agar pembeli itu tidak takut, agar membeli jajanan mereka. Ya ini yang membuat hati saya tuh kadang bercampur aduk ya teman-teman ya. Karena di sisi lain itu saya bangga ya. Ya bangganya itu karena ya ampun ya Allah, ini kok sampai segininya ya mereka berikan itu ya servisnya agar ya menjaga kebersihan, berarti menjaga keselamatan kita sebagai pembeli kan. Terus juga di sisi lain itu saya juga sedih, bercampur aduk. Sedihnya itu kenapa? Karena mereka tuh jualan itu dalam satu hari, mereka itu mungkin untungnya itu cuman 20.000, 30.000. Sekarang ya PPKM. Kalau misalnya nggak PPKM itu mereka kadang bilang ya sampai 50.000, 60.000 pernah Mas, itu berarti lagi rame Mas untungnya. Oke. Tapi sekarang itu 30.000 itu aja ngos-ngosan katanya. Nah itu loh, mereka masih sisihkan 10.000 untuk membeli masker, membeli hand sanitizer agar menjaga kebersihan. Nah itu loh saya, ya ampun, kayak sedih gitu loh. Orang-orang seperti Pak Rianto, Pak Aryo, Pak Rosidi itu orang-orang baik, menjaga keselamatannya pembeli di era pandemi ini dengan terus-menerus menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Orang baik mereka itu. Namun ya banyak juga yang masa bodoh dengan prokes itu ya, wah banyak. Wah lama susah Mas beli
masker segala, mending untungnya buat saya aja bulet-bulet ya. Ya kalau misalnya seperti ini ya bakal kalah kalian. Pembeli di era ini itu semakin hati-hati. Melihat dari kejauhan kalian nggak pakai masker ya kan, kalian jualan apa gitu nggak pakai masker, ya ogah beli ya belok es menggo sing liane sing di sing luwih resikan oh klungku nggak masker itu kuning ini wae. Nah, Anda itu udah kaki 5, ya harus jaga kebersihan. Kalau nggak jaga kebersihan ya bakal kalah sama yang di mall. Itu katanya Pak Rosidi itu bilang gitu ke saya. Ya kalau kita nggak jaga kebersihan, kita tidak bisa bersaing sama yang di mall-mall. Oh iya. Kita kan perlu jaga kebersihan. Setuju. Kaki 5 tapi nggak kalah bersih ya bang ya? Nggak kalah bersih. Loh, saya kini gak jogo kebersihan yo kalah toh karo liya-liyane. Oh. Apalagi posisi aku kan kaki 5. Oh, Masker saja saya pakai terus, gak Iya. pernah saya copot. bagus. Kalau enggak pelanggan bisa kabur gak berani makan. Oh iya. Mungkin kalau nggak kebersihan, pelanggannya pada takut. Oh, Harus jaga-jaga rajin. Dodolan senajan nang pinggir dalan iku dudu value proposition. Nek misale gak duwe value proposition ya bakal kalah karo sing modelan-modelan inovatif golongannya si Pak Rosidi itu mau. Saya itu ya, simple saya itu. Saya itu percaya kalau misalnya kita sudah menanam kebaikan, ya kita akan panen itu kebaikan juga. Yang ditanam sama yang golongannya Pak Rianto itu tadi, itu adalah kebaikan. Maka nanti akan menuai kebaikan pula. Dagangan beliau, ya akan saya promosikan. Teruntuk teman-teman influencer lain, konten kreator lain gitu, jika kalian di masa yang sulit ini sering sekali membuat konten, membagi-bagikan keuntungan kalian, uang gitu ke pedagang-pedagang kecil seperti yang di video ini gitu, itu bagus sekali, saya pun juga mengapresiasi. Namun jangan uang saja kalau bisa kalian juga promosikan dagangan mereka, karena jika cuma uang itu akan habis. 1 minggu, 2 minggu atau minggu-minggu setelahnya gitu, kalian beri berapa, 500.000, 1 juta, 2 juta itu akan habis. Namun jika kalian promosikan gitu kan ya dagangan mereka, maka mereka akan mendapatkan pelanggan yang banyak sehingga mereka akan kerja terus. Jadi mindsetnya itu mindset kerja, bukan mindset ngemis jadinya gitu loh. Jadi kalian alangkah baiknya juga promosikan, itu bagus sekali agar mereka dapat pelanggan terus-terusan dan mereka terus kerja. Yang gak menerapkan prokes, ngapain saya promosikan, orang saya deketin aja ogah kok. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, monggo membeli dari mereka-mereka ini yang menengah ke bawah, yang usaha-usaha kecil, UMKM, warung-warung kecil. Mari saling membantu agar perputaran ekonomi itu ya lebih bergerak di kalangan ekonomi yang menengah ke bawah ya kan. Belilah dari mereka. Karena di samping harganya itu murah, saya itu juga bisa bilang itu enaknya tuh ya nggak kalah dengan yang udah punya nama kok. Dan juga itu ya ini keunggulannya ya, dapatnya banyak gitu loh. Murah dapatnya banyak loh gitu loh. Nah seperti itu teman-teman, saling gotong royong, bantu membantu. Karena yang paling terdampak itu mereka yang di kalangan menengah ke bawah itu, yang paling terdampak. Oleh karena itu kita harus yang merasa punya itu harus membantu mereka. Kegelisahan itu tadi sudah saya bantu untuk jembatani lah ya komunikasinya ya kan. Yang punya duit untuk membeli yang dari menengah ke bawah, oh enggak kayaknya mereka kotor gitu. Ini dari video ini tadi kalian sudah melihat banyak kok dari mereka yang sampai segitunya untuk kalian, demi keamanan kalian calon pembelinya.